Bahasin Aja. Dan saat ini kita udah kedatangan teman-teman dari Under Mustopo Ground. Kayaknya nanti banyak banget nih fans-fans saya yang dari Under Mustopo Ground gitu. Iya. Fan itu bahasa Inggrisnya kipas angin. Oh iya, benar sih, tidak salah ya. Fan itu kipas angin. Nah, mungkin sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak dari Under Mustopo Ground itu sendiri, karena penonton kita mungkin ada yang belum tahu tentang apa itu Under Mustopo Ground. Ya, nama gue Rama Aditya, gue biasa dipanggil G-Boy atau Bang Boy sekarang ya. Nama gue Nanda Alicia, bisa dipanggil Nakil. Oh, bukan Alis. Nama saya Geral Dwitama, biasa dipanggil Geral. Serah sih mau bilang. Bang Geral. Kenapa kita pengen ngebahas tentang Under Mustopo Ground? Karena ini menarik sih ya sebenarnya. Kita pengen tahu gitu. Banyak kan mungkin mahasiswa di Mustopo itu sendiri belum tahu tentang adanya Under Mustopo Ground gitu, atau sekalipun yang udah tahu tapi ternyata persepsinya tuh beda sama yang ternyata Under Mustopo Ground nggak begini loh gitu, yang ada pemikiran-pemikiran yang kayaknya salah persepsi dari mereka buat ngenilai Under Mustopo Ground itu sendiri. Nah, makanya di konten Bahasin Aja ini kita pengen berbincang langsung nih sama teman-teman Under Mustopo Ground untuk sekaligus apa ya? Pelaku kejahatan. Pelakor kasar ya kan? Pelakor. Oh ya, pelakor laki orang. Pelakor. Bukan, pantun lagu hardcore. Boleh. Masuk. Ternyata anak-anak Under Mustopo Ground seseru itu loh, maksudnya. Enggak, biasa aja. Aku salah ya. Salah. Oke, mungkin kita mau cari tahu gitu ya tentang. Mungkin bisa kita mulai dari yang paling tahu dulu nih kayaknya Tahu nih. bukan tua kan? Paling tahu. Ini udah nyari yang paling halus. Yang paling tahu. Ya, boleh Apa sih? dijelasin nggak? Bang Boy, Under tuh? Under itu sebetulnya awalnya dasar pemikirannya itu anak-anak karena satu selera musik, awalnya dari musik ya. Sama-sama suka musik underground lah saat itu. Dan saat itu musik underground itu awam istilahnya buat orang-orang, buat masyarakat, buat di kampus sendiri pun masih awam, masih sedikit saat itu. Ya udah kita coba cari wadah, kita bikin itulah komunitas Under Mustopo Ground itu, yang sebetulnya memang udah tercetusnya udah lama, cuman pergerakannya, kegiatannya masih butuh proses karena lingkungan yang saat itu awam banget kalau ngomong musik underground. Awalnya Saat dari itu tuh musik, tahun berapa? ya awal-awal 99 lah, pergerakannya itu mulai 99, tercetusnya bukan pergerakannya. 99 itu baru ada istilah-istilah Under Mustopo Ground lah saat itu. Kita nongkrong-nongkrong bareng anak-anak underground dari semua fakultas, waktu itu masih gabung, semua fakultas gabung. Karena kan dulu juga masih ada presidium kan di kampus, jadi universitas kita. Sampai akhirnya ke bentuk sendiri atau itu ya dicetusin gitu? karena komunitas ya kita nggak ada deklarasi yang kayak gimana kan. Ya terbentuk aja dengan seringnya ngumpul, seringnya ngobrol bareng, diskusi bareng, tukar-tukar inilah, ya sharing lah masalah musik, masalah yang pemahaman dan lain-lain. Ya udah berjalan begitu aja sampai akhirnya kita bikin acara waktu itu pertama kali di 2002 di Mustopo Rempoa. Saat itu masih ada Mustopo Rempoa. Sebelumnya kita hanya nongkrong-nongkrong, dan gue sempet jualan saat itu. Gue buka lapak. Jadi Es teh manis? Enggak. Bukan. Gorengan waktu itu. Gorengan. Jadi gue waktu itu gimana caranya nih supaya pada ngumpul. Gue buka lapak waktu itu, gue jualan kaset, gue jualan kaos yang berkaitan dengan musik-musik gue anak-anak saat itulah. Kira di situ orang ngumpul, kita ngobrol-ngobrol, bahas macam-macam, akhirnya kita buat acara. Gitu. Tapi menarik. Ternyata dulu tuh semua fakultas ya? Semua fakultas, awalnya dari semua, ada anak FE-nya ada, anak fisiknya ada, FKG doang. Karena beda kampus ya? Enggak, Dulu belum ada ya? pas gue udah masuk ada. masih ada. Oh, masih di bukan sini? nggak ada, masih di sini. Nah, Pas anak-anak mulai berjalan, FKG itu udah mulai pisah. 2000-an kan udah pindah tuh. udah pindah kampus ya? Udah pindah kampus. 99 masih di sini kan. Cuman saat itu kan pergerakan anak-anak belum terlalu kelihatan, belum terlalu nongol. Kita baru nongkrong, baru kenal lah dengan yang lain. Walaupun memang sebelumnya kalau bicara underground di atas gue tuh juga udah banyak anak-anak underground di sini, cuman nggak
nggak kelihatan lah. Saat besar itu ketika gue masuk era 99 2000 itu banyak. Ya disitulah mulai ada kegiatan-kegiatan. Awalnya gue ngelapak itu. Sampai akhirnya itu jadi terstigma anak Vkom doang gimana? Oh iya. Itu kebentuk pada apa ya, karena eranya sih, masanya waktu itu kan sempat memang terpisah antar fakultas kan, udah nggak ada tuh namanya presidium, jadi masing-masing fakultas jalan sendiri. Termasuk sampai ke komunitas di luar Masuk ekstra kampus. ya, masuk komunitas pun akhirnya berjalan seperti itu. Akhirnya orang beranggapan kalau under tuh di Vkom, padahal enggak. Under ya kita bicara Mustopo semuanya. Cuman karena masa juga dan pergaulan dari anak-anaknya pada zaman itu kan berbeda. Saat zaman gua masuk ke era 2004 2005 ke bawah tuh udah mulai ya berdiri masing-masing. Akhirnya yang mendominasi dia under sendiri ya kebanyakan Vkom, walaupun sebetulnya berawal dari fakultas lain. Nama under sendiri aja yang mencetuskan anak ekonomi. Oh ya? Iya, anak ekonomi yang pertama mencetuskan nama under itu anak ekonomi. Siapa tuh Pak Boy? Namanya Arbul. Nah, kalau sekarang Vkom juga mayoritas kebanyakan atau emang masih sama semua kampus? Semua fakultas. Mayoritas sih Vkom jatuhnya. Iya. Akhirnya itu kebentuknya ke bawahnya seperti Iya, itu. karena mayoritas kali ya. Nah, bicara mayoritas, walaupun memang ada fakultas lain ya, ada beberapa anak yang dari fisik juga masih ada. Gua tuh tahu under waktu gua baru-baru masuk kuliah. Gua jadi CANG-MP 2007. Iya, 2007 awal tuh gue jadi masih caam, terus gue disuruh liputan lesehan. Itu tuh lagi bikin lesehan tuh di sini. Dan waktu itu Bobby Cosmic, yang gue taunya dari dia. Karena kan tadinya gue disuruh wawancara acara lesehan ya. Apaan tuh, gue gak tahu kan, gue masih mahasiswa baru, gak tahu gitu. Gue nanya sama Bobby kan emang anak metal juga kan, anak-anak musik juga. Bobby Crash ya? Hah? Bobby Crash. Iya. Gue nanya sama dia. Raspberry Rock dulu masih Raspberry Rock. Yang kalau di kelas sama pas manggung tuh beda banget. Bedanya Gila. apa? Hah? Nih perilakunya gitu, maksudnya gaya. Style coy. Kalau di Kalau kelas di- dia adem kayak Santai Harry Potter banget. gitu. Kalau pas Santai manggung banget. jadi kayak Game of Thrones. Yoi, Sampai gitu. parah. Jadi naga kadang-kadang. Dan kayak Bobby tuh dulu kayak mikir ada agak sedikit ngerubah persepsi gua tentang kayak anak-anak yang doyan band genre musik kayak gini ya pasti ngerokok, pasti minum segala macem. Bobby kagak sama sekali. Kagak sama sekali. Enggak. Es teh manis dong. Es teh manis. Nah, dia ngasih tahu gua, oh ini dan under tuh kayak gini. Jadi background gua tuh buat liputan kan, wawancara. Nah, sejak saat itu nama under Mustopogram masih jadi ya ingat aja, jadi ingat gitu kan. Nah, yang jadi pemikiran gua Bang Boy, dari dulu awal gua tahu, tadi gua cerita kan, gua tahu under, bahkan sampai sekarang gua udah lulus, selalu aja setiap kali ada kasus selalu ngebawa-bawa nama under. Menurut lo persepsinya emang selalu kayak gitu atau gimana sih? Ini ada hubungannya nggak sih sama regenerasi atau sama persepsi orang? Kalau gue sih ngeliat mungkin orang akhirnya ada timbul persepsi negatif itu mungkin karena style kali ya. Apa yang gue alamin dari era dulu pun juga orang memandang anak-anak tuh ya karena penampilannya yang beda, pertama udah pasti beda banget. Dari penampilan itulah akhirnya mungkin jadi timbul persepsi negatif ke kita ya kan, karena yang tidak biasa penampilan pakaian. Apalagi waktu gue masih kelas, gue kuliah mohak, rambut serius, gue mohak, boots, pakai ini zaman gue kuliah tuh. Sampai ada dosen ngomongnya, mahasiswa apa nih katanya, nipang pak, gue bilang gitu kan. Saat itu orang awam banget, ya, sampai akhirnya ada peraturan soal pakaian kan. Gue sampai diomelin masalah baju. Oh, ada regulasi zaman itu ya? Iya, abis dari itu, abis era-era itu. Jadi gara-gara lu ya? Kayaknya sih. Mulai diterapin. Abis itu baru deh. Ya akhirnya banyak orang mungkin jadi berpikir negatif. Ini apa sih mahasiswa begini, dandanannya urakan apa segala macem.
Padahal mereka belum tahu saat itu kita juga punya sisi kreatif yang positif yang bisa kita kembangin saat itu. Nah, nggak tahu pas mungkin kalau di era yang sekarang punya pandangan negatif yang beda ya, nggak belum bukan karena hanya dari dandanan. Kalau gue sih enjoy aja sih sebenarnya, karena bagi gue ya terserah orang lain mau ngeliat apa, yang penting kan gue tetap produktif bikin kreativitas, gue tetap ngelakuin apa yang gue suka. Toh juga efek kalau emang gue bikin satu acara yang menguntungkan kampus, toh nggak ada apresiasi juga dari kampus. Jadi ya mendingan ya udah gue yang tetap produktif aja. Dilihatnya kalau ngerugiin doang ya. Ya sekarang kan orang ya pepatah aja pernah ngomong kan, don't judge a book by its cover. Pernah. Iya gak? Pernah ngomong kan ya? Pernah. Iya. Nggak tahu masih ada apa enggak tuh omongan itu tuh. Karena orang udah Cuma gue pernah dengar kan. eh, Iya, yang penting kan sekarang ya kan gue juga bisa tunjukin gitu dari segi akademis. IPK gue juga aman-aman aja. Jujur aja dari awal gue masuk sampai gue lulus nggak pernah gue SP. Iya karena nggak punya duit. Mahal sih. Makanya Iya, belajar. bener. Karena duit susah ya kan. Iya. Aduh SP duit lagi. Ya udahlah gue nggak usah SP. Gimana caranya? Ya udah minimal C gitu kan. Jadi nggak ngulang kan, jadi nggak SP. Alasannya sih nggak punya duit, bukan karena gue pinter, bukan. Iya, paling enggak lo masih bisa bertanggung jawab untuk Iya. diri lo sendiri kan. Ya harus. Iya. Ya, itu emang yang ditanemin di anak-anak seperti itu sebetulnya. Iya. Lu gimana caranya lu mandiri gitu loh. Artinya kenapa ada komunitas ini pun juga kita nggak pernah tuh istilahnya yang kerjasama dengan sponsor dan bagaimana, enggak juga kan. Kadang kita pun ada kegiatan hasil kolektif anak-anak aja. Ide-ide yang kita buat pun tidak ada campur tangan dari manapun, kita aja kita buat sendiri, kita tunjukin orang-orang yang di sini gitu. Dan Di situ. dan emang ya esensi ideologi Pang juga gitu kan. Iya. Pang United Not Kingdom. Nah. Ya kita Pang masyarakat yang bebas dari kingdom gitu, dari Dari suatu intervensi pemerintahan, luar, dan iya. kita jalan sendiri, do it yourself. Iya. Tapi sekarang nggak hanya bicara Pang doang, tapi kalau ngomong under udah universal. Iya. Siapapun yang bisa bergerak atau berjalan membuat suatu kreativitas, ada inovasi baru, menurut gue sudah underground lo bergerak lo gitu. Kayak gitu. Kita nggak bicara dari sisi Pang doang atau bicara metal doang atau sekedar musik. Ada jenis lain yang bisa diaplikasikan gitu. kalau pendapat gue juga maksud gue ya gue nggak peduli juga orang mau berpikir negatif atau apa, yang penting gue masih bisa ngasilin hal-hal yang positif, yang berbau kreativitas. Maksudnya gue bisa nih nunjukin kalau kayak lingkungan gue oke, kayak mungkin lo mikirnya lingkungan gue negatif gitu, tapi gue bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Kalau gue tuh bisa berkarya gitu tanpa dengan mikirin persepsi orang ke gue aja, ya gue jalanin aja gitu. Selama itu positif ya gue jalanin gitu. Negatif? Ya enggak lah, enggak. Jalanin, kalau negatif kalau enak jalan. Gue lebih Kalau nggak enggak, ya. pedulin orang ngomong gue sih, maksud gue cuman dengan cara hal yang positif yang gue bikin kan, ntar juga persepsi orang bisa nilai sendiri gitu. Susah. Ya bodo amat sih, gue nggak peduli gitu ya. Yang penting gue udah Tapi Emosi susah nih, sih. mulai Iya emosi. susah. Udah mulai emosi nih. kalau suka apa enggak ya, yang penting gue jalanin ini Udah mulai emosi dengan apa? maksudnya kesenangan gue, maksudnya apa yang Penting gue gua nggak suka musik ya lu. gue lakuin. Iya, yang penting gue nggak nyolek lu, gue nggak musik lu gitu. Ya udah. Kalau ngomongin regenerasi, setiap tahun tuh pasti selalu ada. Iya kan? Gua tahu anak Anda pasti selalu ada regenerasi. Masalahnya tinggal naik turunnya atau enggak. Puncak banyak itu apa? Dari kalau dari grafik ya, dilihat itu mulai banyak tuh deh 2000, lari ke 2004, 2007 tuh yang memang paling rame saat itu yang ngumpul. 2007 gua ngerasain sih banyak banget, teman gue juga. Iya. Kayak anak dari semua. Banyak banget. 2007, Mentok 2009 lah ya. ya 2009 ya, 2010 udah agak sepi. Ya, Rame sebenarnya. Cuma kreativitasnya rada menurun mungkin. Gimana ya? Maksudnya Ya dari segi produktivitas bikin acara Nah, bener. atau ya kalau dibilang regenerasi, karena kan kita nggak ada rekrutmen kan, karena kita komunitas, semua orang yang suka sok silakan gabung. ya, Ya nongkrong Zika bareng, Bizigo istilahnya. kita bikin kegiatan bareng. Kayak gitu. Ya personalnya sejauh ini sih kalau gue lihat sebenarnya stabil ya, setiap tahun pasti ada, karena kan Pasti ada, mahasiswa baru pasti ada kan. iya. Nah tergantung dia suka atau enggak. Kalau dia suka pasti dia ikut. Nah cuman kayaknya menurunnya tuh ya dari 2009 ke sini udah
ya mungkin skala produktivitas yang berkurang. Produktivitas dan kreativitasnya agak menurun, jadi Ya. nggak ada bentuk inovasi lagi setelah itu. Nah, Biar enak. tadi kan membahas soal kreativitas. Nah, terus tadi nyinggung sedikit soal college. Apa tuh college? Coba kasih tahu. Kita tuh bikin satu gambar yang dibuatnya dari gambar-gambar yang udah dibuat sama orang. Kayak misalkan kita ngambil dari majalah, itu orang kayak foto orang atau gambarnya orang yang udah digambar, terus kita potong, kita tempel. Itu lebih ke, itu namanya kolase kan. Jadi bentuk satu Ribet pesan kayak baru. dosen lu. Ya kan Simple aja Gimana simple. loh? Maksud gua ya akhirnya jadi bentuk satu pesan baru. Iya, satu pesan baru yang diolah dengan gambar-gambar yang Udah ada. udah ada. Gitu. Sebenarnya kolase sih, Iya. seni kolase. Masuknya dia di seni rupa. Kenapa kolase? Kolase. Iya. Mungkin Oh, juga- jadi mungkin bisa gue jelasin nih. Iya. Jadi waktu itu kan kalau di Under Mustopo Ground, ya setelah gue ikutin kegiatannya, lebih banyak orang bergeraknya di bidang musik dibanding seni lain gitu. Karena ya akhirnya seiring berjalannya waktu gue tahu ternyata Under Mustopo Ground isinya tuh sebenarnya nggak musik doang gitu. Lu bebas lu mau ngapain aja, yang penting lu bentuk lu kreativitas, lu bisa nuangin semua ide lu, kemampuan lu, dan lu bisa ngasah juga gitu. Kalau bisa jadi wadah juga buat lu bisa ngembangin edukasi secara formal yang lo dapat di kampus gitu kan. Iya. Ya ilmu komunikasi pastinya. Iya. Ilmu komunikasi dari segi apapun. Ya kolase akhirnya kenapa kecetus kolase? Ya karena gue lihat beberapa teman-teman under yang sekarang lagi aktif, ada yang suka gambar, banyak yang suka dunia mewarnai ya, fotografi atau segala macem. Akhirnya oke, foto udah ada nih segala macem, terus yang nulis juga udah ada. Kita sempat mau bikin media juga waktu itu. Ya kolase baru 2 tahun lah ya, jalan tahun kedua ya. Ya jalan tahun kedua ya, karena memang ya beberapa ada yang suka. Ya ini gue cuma buat ngalihin ya orang yang kan nggak semua orang bisa main alat musik atau nyanyi ya. Ini cuma alternatif aja biar tetap produktif, punya kegiatan yang positif, bisa nyalurin ide-idenya juga lewat kolase. Lagi saat itu lagi lesu juga. Ya lagi lesu, nah Jadi kebetulan kurang produktif, ada ide kolase, menurutku bagus lah. akhirnya ya awalnya sih cuma beberapa orang. Itu ada gue, Atik, terus ada dari luar juga sebenarnya waktu itu. Jadi gue itu minta ajarin sama Piganta, dia itu anak interstudy, dia memang artis kolase Jakarta. Nah terus akhirnya kita punya link banyak, ketemu Mbak Ika Pantiani, ada artis kolase lah ya, artis kolase, sampai akhirnya ternyata ada College ID gitu. Nah itu seluruh Indonesia Kumpul di ada situ. grup, iya kebetulan ada di regenerasi sekarangnya ada Nacil, ada Bagol, yang memang orang-orang masih produktif gitu dan emang suka. Ternyata pas dicobain seru juga ya, ya udah kita bikin aja satu wadah buat bikin karya seni baru gitu. Sebenarnya seni lama, cuma di Under Mustopo Ground baru kan hitungannya. Nah karena awalnya di kampus kita bikin kolase-kolase, cuma karena pembatasan cahaya dan kita nggak punya ruang tempat, akhirnya kita mencari coffee shop terdekat. Ya akhirnya modal dikit lah, nggak apa-apa lah ya, sambil chill gitu ya. Nacil. Ya akhirnya kita kebetulan beberapa teman-teman kan pasti ada kebetulan teman-teman kita juga ya memang sering nongkrong, dan juga dia punya coffee shop waktu itu di Bulungan. Akhirnya kita bikin base camp, setiap hari Rabu kita kolasan di situ. Nah itu akhirnya kita tadinya awalnya kita buat anak Mustopo aja, terus tapi sering berjalannya waktu kita bikin kegiatan yang emang buat umum, karena kita mikirnya kita kan mau berkembang juga ya keluar, nggak cuma mau di internal aja. Jadi akhirnya kita bikin kegiatan, kita bikin seminar, workshop, pameran, dan itu bisa terbuka buat orang luar juga. Dan kita kolaps juga sama artis sekolah se-Jakarta waktu itu, dari anak IKJ, ada Rozel, terus Mbak Ika, terus ada siapa lagi ya? Buka sih lagi Ya, ada namanya kolase rumahan, ya itulah. yang isi workshop kita waktu itu. Ya pertama kali kita bikin exhibition itu di 8 Coffee Bulungan. Itu punyanya Alvin, anak Itu Mustopo juga. Enggak, itu pure pameran kita, cuma dibuka buat umum, seminar workshopnya segala macam. Jadi kita bikin seminar workshop buat terbuka buat umum juga. Dan alhamdulillah responnya sih positif.
Dan teman-teman di Under Mustopo Ground sendiri juga akhirnya banyak yang support, biarpun dia nggak suka, tapi akhirnya dia support buat ikut bikin acaranya, karena kan kita ada opening dan itu kita ada musiknya. Ya rangkaian acaranya ada openingnya, ada musik, ada DJ-an sih waktu itu. Selekta. Ya selekta vinil, terus ada seminar, ada workshop. Nah teman-teman Under Mustopo Ground sendiri yang ngebantuin buat manpower gitu. Tapi menarik sih, maksud gua iya kolase unik gitu, milihnya kolase karena beberapa khususnya punk ya, kebanyakan tuh kayak sablon, ya kan? Sablon. Tapi sebetulnya kolase itu Udah lama. udah masuk di kultur punk itu sendiri. Kalau lo perhatiin beberapa pergerakan punk zaman dulu, ya band-band tahun 70-an itu semua desainnya dia dari kolase. Dari kolase. Buat Iya, Karena bikin. karena minimalis mereka untuk menciptakan artwork, ya akhirnya mereka colong-colong gambar. Iya, bikin pamflet acara juga banyak yang pakai kolase kan? Iya, Iya. dari asalnya, dari budaya asalnya udah melakukan itu. Di Jakarta pun era 90-an, pertengahan 90-an tuh kita buat bikin acara itu flyer pamflet pakai kolase. Kita bikin kolase buat mempromosikan acara kita. Jadi betulnya kalau bicara kolerasinya ke dunia punk atau ke musiknya itu memang ada. Memang itu saling Berkesinambungan. Kayak gitu. Dan baru dicoba di anak Mustoponya 2 tahun belakangan. Ya, istilahnya gini, kalau dia kayak Gira bilang itu suatu bentuk alternatif ya. Kalau dalam bentuk musiknya, pemahaman punk itu diterapkan di musik punk gitu kan, atau di musik underground lain. Nah, dalam bentuk grafis atau artworknya, penerapan pemahaman itu di kolase gitu. Karena di situ kita dituntut gitu buat sesuatu dengan apa yang ada. Lo ada gambar apa gimana tuh jadi karya. Walaupun itu istilahnya gambar kita nyolong gitu, gambar orang kita rusakin jadi kolase gitu. Yang penting ya intinya kan penyampaian pesan. Iya. Penyampaian pesan. Hanya bentuknya Dari beda. komunikator ke komunikan ya. Iya. Komunikasi jadinya. Komunikasi ya, Iya, jadi emang komunikasi. positif. Emang bener. Ah, iya emang gitu ya. Kan kolasenya Iya. mediumnya. Iya. Kan mediumnya. Hmm. Nah, terus Komedi. di sekarang kalau untuk regenerasi ada sedikit kegelisahan gitu ke sebenarnya bukan cuma anak under sih, kalau mau ngomongin organisasi atau komunitas keseluruhan tentang regenerasi kayak anak yang nongkrong udah dikit atau apa, balik ke kreativitas yang tadi lu bilang, mungkin nggak sih persepsi buruk itu datang karena kreativitas karena nongkrong dalam tanda negatifnya lebih terlihat daripada kreatifnya. Iya nggak sih? Itu bisa jadi. Dari dulu juga kita dianggapnya negatif, makanya Ah. bagi gue kayak udah biasa aja gitu. Ya mungkin kalau sekarang terlihat lebih banyak negatifnya, ya karena udah mindsetnya udah negatif. Akhirnya ya mau siapa yang masuk, regenerasi mana yang masuk, Udah kebentuk ya udah mindset bentuk negatif. negatif, Akhirnya ditambah mungkin sama Terlihat, ya. Iya, produktifnya agak lagi belum Berkurang. ada ya, agak berkurang. Jadi yang nonjol itu aja. Tapi itu agak lucu juga sih, maksud gua ya ya sebelum lo keluar kan lo juga ada di dalam dan banyak bikin hal positif juga di dalam. Tapi kenapa nggak bisa kelihatan? Nggak bisa kelihatan atau emang nggak mau lihat? Gimana ya? Kalau gue sih ya nggak tahu sih. Gue sih berpikiran dari gue tahu ada sampai 2007, dari 2007 sampai sekarang. Ya sekarang juga gue nggak tahu banget. Lebih banyak gue nggak tahu nih bakal jadi polemik atau enggak ya. Kayaknya nggak mau lihat. Iya. Enggak, gini ya, bagi gua kayak di ya mau jajaran fakultas ataupun universitas, pasti kan ada bidang kemahasiswaan dong. Ya harusnya lebih gerilya kali ya, melihat potensi-potensi mana nih mahasiswa yang punya kreativitas lebih. Atau ya gue sih bukan cuma ngomongin buat di Under Mustopo Ground ya, tapi satu ruang lingkup Mustopo gitu. Mustopo. Ya ketika kita ngomongin Mustopo, ya berarti harusnya ya bidang kemahasiswaan minimal harusnya mengayomi gitu kan. Dia melihat juga nih, oh ini anak ada potensi, kenapa nggak disiapin wadah atau disupport gitu. Minimal ya mereka bikin acara difasilitasin atau diizinin gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau dari sudut pandang gue kan istilahnya gue ngeliatnya ya
karena gue nggak ada di sini kayak memang tidak diayomi dan memang kayak nggak dilihat gitu, kayak malah gue jadi punya berpikiran negatif, ini di atas itu ada kepentingan lain apa gimana. Ada bidangnya untuk nulis ini tapi nggak diolah. Kayak beberapa proyek-proyek yang mereka kerjakan nggak pernah tuh ada, gue lihat ya ada mahasiswa yang dilibatkan, nggak semuanya walaupun ada gitu tapi nggak semuanya Mungkin yang dilibatkan. dilibatkan cuma orang-orang yang mereka pilih doang sih yang gue lihat. Maksudnya? Kayak misalkan kayak kebanyakan acara-acara kayak kemarin tuh, buat gue kayak gue juga nggak tahu sama sekali, cuma tahu yang ada Vkonfest kayak yang ya udah gitu. Kayak juga orang-orang yang mereka pilih juga orang-orang yang menurut dia mungkin di kampus yang nilai akademiknya bagus, mungkin itu juga gue sih nggak ngerti gitu. Cuman kalau menurut gue mereka terlalu ya kayak gue bilang kayak underestimate mungkin beberapa anak-anak yang kayak nongkrong kan, nggak semua orang yang nongkrong itu negatif buat gue. Maksud gue kayak yang mereka punya kelebihan lain gitu, walaupun mungkin akademiknya dia, prestasinya dia di sini misalkan nggak begitu bagus, cuman kan dia punya kreativitas yang lain gitu yang bisa dilihat dibanding kayak apa sih namanya, nilai-nilainya dia gitu, akademisnya ya. Maksud gue gitu ya rada kurang gimana ya, Ngayomi. ya Ada yang mewadahi gitu, jadi nggak Kurang. diberdayakan orang-orang mahasiswa yang ada yang punya potensi, nggak diberdayakan. Kalau dia hanya melihat dari segi akademis doang. Kadang kan orang memang tadi Najib bilang Ada nggak semua skill lain. ada Iya, skill lain skill juga lainnya gitu. mereka punya gitu. Jadi ya kita ngeliatnya kayak mereka underestimate akhirnya. Betul, harusnya bisa lihat gitu, nggak mungkin karena mereka nggak selalu terjun langsung kali ya. Kalau gue lihat sih nggak ada tuh yang dari fakultas untuk terjun ke mahasiswanya, harus nunggu dari atau hanya sekedar lihat akademis doang kan. Dan itu secara akademis dia bagus, tapi di luar akademis dia bisa bagus belum tentu juga kan. Dan mungkin nggak ada deteksi atau kepekaan gitu ya dari atas buat lihat skill di luar akademis mahasiswa lo tuh ada loh. Iya. Iya. Enak sih. Seharusnya gitu. memang ada aware juga dari atas ya untuk mengetahui soal potensi mahasiswanya itu sendiri. Jangan berharap dari mahasiswanya juga. Terkadang kan sebagai mahasiswa kan hanya menjalankan aturan aja gitu kan, mereka yang mengolah gitu kan, mengolah yang ada di kampus. Harusnya mereka yang bisa lebih banyak bergerak ke bawah gitu. Ini apa sih maunya mahasiswa gua, kok mahasiswa gua begini-gini aja kan, harus mereka pikirin juga hal itu. Dan lucunya ini pendapat gue sih, pendapat gue pribadi, lucunya justru skill di luar akademis yang banyak ngenalin nama Mustopo. Iya. Contohnya Banyak ya acara-acara gitu, ya acara gitu kayak kayak misalnya waktu itu gue zaman gue masih kuliah, kebetulan waktu itu kan gue ikut lomba film dan poster gue jadi juara umum. Film gue masuk nominasi di Festival Film Pendek Jabodetabek. Gue berdua sama Yuda tuh. Dan gak ada yang tahu Mustopo. pasti jangan sabar. Itu juga ada kok kayak Iya kan? festival Iya. gitu. Mereka tahu saat film gue diputer dan ada logo Mustopo. Kenapa gue pakai taruh di situ? Karena gue syuting di dalam kampus. Iya, meskipun gue nggak ngelihat nge-shoot logo ya, logo dan nama Mustopo, tapi paling nggak mengapresiasi udah dibolehin lah gitu. Meskipun gue nggak izin ya. Tapi Itu bukan dibolehin itu namanya. Iya. Coba kalau gue nggak menang, baru dimarahin kali ya, lo nggak izin lo gitu. Enggak kan yang dibikin banner cuma atlet. Oh ini ini. Atlet, artis. Iya. Kalau kayak kita mah ya elah siapa sih? Lu Oh, siapa? sokap sih. Iya. Artis. Tapi Coba dulu loh, maksud gue, Apresiasi juga. maksud gue, Mustopo. Iya. iya akhirnya banyak ya kayak apa yang kita bikin di luar, justru di luar skill akademik itu yang justru bikin dikenal gitu. Gue mau nanya balik lagi ke persepsi ya, ke persepsi. Gue tuh kayak pengen bukan ngelurusin sih, tapi kayak ya punk sendiri kan berdiri dari punk sendiri diawali sama ideologi kan, habis itu berlanjut ke genre musik, ya kan. Bahkan di Indonesia aja masuknya dari kelas menengah gitu, Iya. ya kan, dari kelas menengah yang keluar negeri terus dengar musik punk, wah keren nih ada musik kayak gini, terus dibawa ke sini dikasih tahu ke teman-temannya,
baru mulai berjamur dia tuh. Iya. Nah, sampai saat ini menurut persepsi kalian yang ada di dalam komunitas punk itu mengganggu nggak sih? Kan tadi lu semuanya bilang ah, ya udah, gua ngelakuin yang gua nggak suka, gua nggak nyolek lu, ya udah. Tapi kan kebanyakan banyak yang nyolek lu secara nggak langsung dengan berpersepsi kayak gitu, ya nggak sih? Gimana ya, dibilang mengganggu, karena itu kalau gue pribadi sih gue punya sifat bodo amat. Bukan berarti apatis ya. Iya, Ah, berarti apatis. bodo amat dalam hal-hal yang negatif ke guanya gitu. Ya kalau dibilang mengganggu, ya mungkin mengganggu sebetulnya, tapi karena gue punya sifat bodo amat itu gue nggak peduli dengan hal itu jadinya. Kalau dibilang mengganggu, ya mengganggu. Akhirnya tapi mengganggunya itu menjadi suatu positif akhirnya buat gue, memotivasi gue buat sesuatu yang baru yang bisa mengcounter hal itu. Mengcounter maksudnya bikin pembuktian atau Iya. nggak kayak yang lu pikir kok gitu. Iya, kayak gitu. Gue buat suatu pembuktian, gue bikin suatu yang di sisi yang lain gue buat kreativitas yang bisa jadi sesuatu yang positif atau bermanfaat buat teman-teman yang lain. Walaupun memang gue ada hal yang mengganggu. Kalau lu sendiri kan tadi Gerald juga udah sedikit elaborate ya, apa ngejelasin sedikit. Kalian bikin kolase untuk menuangkan kreativitas di luar musik gitu kan. Siap. Nah, di luar musik. Nah, lu sendiri, lu angkatan berapa sih? 2015. 2015 ya? Lu sendiri ke nongkrongnya, ke musiknya apa ke kolasenya? Semuanya. Ke semuanya, tapi gua kalau musik gak bisa main musik sih. Tapi dia suka musik. Nah, Kalau Iya, suka Tim hore, gua tim hore. Vokalis jangan-jangan nih. Oh, Vokalis. dia dancer. Oh. Di belakang band dia yang jadi. Enggak. Lebih ke kolasenya sih. ke kolasenya. Lebih ke kolase. Kenapa emang lu suka? Emang awalnya kan suka gambar. Asepik lu. Cuman, nih enggak, jadi tuh awalnya gini. Gimana Atau karena coba? ada Emang cowok yang bener-bener lu suka di situ? enggak, Oh, enggak. Aduh. Jadi tuh awalnya emang gua Ketawa nih kayaknya dia dia deh. jadi gua awalnya emang pengen gambar. Cuman kan gue liat temen-temen gue kayak nggak tahu sih ada gimana gambar apa enggak gitu kan. Terus gue rada emang udah tahu nih kolase, oh ternyata tuh kolase kayak gunting tempel gue tahu itu kan. Clipping buat clipping. Kayak ya kayak model gitulah gitu. Cuman gue nggak pernah kayak bikin itu sebelumnya, kayak cuma tahu doang. Terus waktu itu pernah awal-awalnya Gerald sih awalnya Gerald bikin kolase nih duluan, kayak ngasih tau nih gue bikin kolase, ini namanya kolase gitu kan. Gunting itu gue ikutan, dari situ mulai kayak wah asik juga nih gitu kan. Nggak, walaupun gue di situ juga udah gimana ya, Sendiri gitu. awalnya gue bener-bener gambar, terus karena jadi ikutan anak-anak kolase, ya udah jadi ngajak, ayo dong lu nggak bisa gambar, udah kolase mah bebas, lu nempel-nempel aja gitu, seru kok gitu, ntar kita bikin pameran apa segala macam, paling gitu aja sih. Tapi itu terbuka kan, maksudnya untuk anak Siapapun. umum, ya siapapun. Iya, Siapapun sih, Kan? siapapun. Karena gini, pada dasarnya kita mau menciptakan wadah buat orang-orang yang mungkin dia suka dunia visual atau suka seni tapi nggak bisa gambar, atau dia suka musik tapi nggak bisa main alat musik, atau dia suka mewarnai tapi nggak punya alat mewarnai, ya kan? Iya. Jadi kita punya wadah nih, kolase, ada seni kolase, kita manfaatin artwork atau gambar atau bentuk apapun visual dalam bentuk kertas. Nah itu dari majalah bekas, koran, atau pamflet, atau apapun lah yang ada gambarnya atau tulisan, kita jadi sebuah karya baru. Nah inilah makanya dan di kolase yang kita dalemin juga kita manual ya, jadi masih analog. Jadi memang kita masih bukan digital gitu, kita masih pakai cara yang lama. Cara pertama kali kolase itu emang Gunting tercipta, tempel. iya, cut and paste. Karena kita suka ngumpulnya, karena kalau digital sendirian bisa ya. Iya. Nah karena kita suka ngumpulnya, terus kita jamming kolase bareng, ya itu kayak lebih menarik. Oh iya, kayak bisa tuker-tukeran gambar, atau kita punya bahan yang apa, kita bawa bahan, yang lain juga bawa, akhirnya kita bisa tuker-tukeran, akhirnya jadi karyanya makin lengkap gitu kan. Kalau ketemu kan ya, kalau ketemu gitu kita ngobrol bareng, kita kolasan bareng, akhirnya kita juga bisa sharing gitu. Oh, gue punya kenalan nih, kolase dari Palembang. Ya, jadi ketika ada teman-teman dari Palembang ada yang kesini, kita kalau bisa nemuin gitu kan. Tapi itu terjadi, maksudnya
selama 2 tahun terakhir ini sih kita ngelakuin hal itu. bareng komunitas-komunitas lain juga. Ya, ya kebetulan itu ada Collage ID. Dan kebetulan di tahun lalu World Collage Day tahun lalu kita dapat kesempatan untuk regional karena kan nasional ya. Entar dulu. Apa itu? World College Day itu apa? Itu hari peringatan kolase sedunia. Ya. Ya, seni kolase sedunia. Dan Yang kebetulan semua orang boleh ngerayain karena kan oke. yaitu Kayak hari peringatan ya. Iya. Hari kolase sedunia tapi. Ah, Nah, itu kebetulan Indonesia setiap wilayah kita udah punya jaringan itu kan. Namanya Collage ID. Itu emang artis-artis kolase tuh kumpul di situ semua tuh di grup itu. Yang suka kolase se-Indonesia, se-nasional. Nah, kebetulan pada perhelatan itu, perhelatan World College Day ini kita dapat kesempatan Under College dapat regional Jakarta. Jadi kita bikin event untuk regional Jakarta karena di Jakarta untuk komunitas kolase bisa dibilang belum ada komunitas yang bergerak memang seni kolase doang. baru ada. Ya gue dapat info dari Mbak Ika sih ya. Ya baru Under College gitu yang punya wadah Yang komunitas bergerak secara komunitas khusus ya, dan memang khusus kolase khusus kolase gitu. Jadi keren dong. akhirnya ya kita dapat kesempatan untuk regional Jakarta. Jadi kebetulan berapa kota ya untuk bentar gue buka contekan. Di World College Day kita dapat kesempatan buat regional Jakarta yang bikin event tuh kita gitu. Nah nih kebetulan World College Day ya pamfletnya bisa lihat di itu ya Instagramnya Under College. Oke. Kebetulan nih yang akhirnya chapter Indonesia World College Day itu Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Surabaya, Sukabumi. Nah regional Jakarta itu kebetulan Under College. Nah itu kita bikin event di masih 8 masih buka waktu itu. Jadi di 8 Coffee Bulungan kita bikin College on Wall. Jadi kita ngebom Tembok. kita bikin kolase di tembok rame-rame. Di temboknya 8 Coffee itu di depannya. Jadi kayak anak-anak graffiti lah ya, cuma kita kolase. Iya. Ya untuk memperingati hari itu, terus kita jamming kolase juga di situ. 1 harian full. Keren sih, maksud gua ya kalau tadi dibilang sampai Nusantara tahu kan, Iya. masa kamu sih tahu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Lucunya itu. Iya. Lucunya Iya, kayak gitu, nggak Mesti. cuma bicara kolase, semua kegiatan kayaknya semua bentuk kayak kampus nggak tahu, tapi di luar tahu. Tapi Jadi makanya yang tahu-tahu aja gitu. Bapak aja. Hashtag yang Iya. tahu-tahu aja. mahasiswanya, kalau mahasiswa status mahasiswa sendiri, anak-anaknya banyak. Di mana? Dan sebagai Yang status ikut, mahasiswa, college, yang Oh, masih status Iya, mahasiswa. maksudnya era angkatan-angkatan mereka ya. banyak kan mereka nih, banyak kan mereka. Iya. Dan Boyo, Gila. Batak, Ipan masih banyak sih, cuman mereka emang gak terlalu intens. Cuman kalau ada acara-acara Iya, mereka ketika support, bikin acara pasti ikutan kalau naruh karya kita suruh juga. kumpul pasti ada kumpul lah. Tuh. Ada Oke. apa lagi, Ranita? Menarik sih tadi kan kayak ngeliat penjelasan dari teman-teman Anda Mustopo Ground gitu, ternyata emang kalian punya karya yang emang itu dari kesukaan mahasiswa juga aja, sama kayak kita semua yang punya kesukaan terus kemudian dibuat lembaganya gitu. Tapi bedanya mungkin kalau Anda Mustopo Ground ini Wadah kan sih kali mungkin, bukan lembaga. oh wadah ya, wadah kemahasiswaan gitu ibaratnya. Bukan wadah kemahasiswaan. Organisasi kali, organisasi. Wadah kreativitas. Wadah Asik. untuk menaungi aspirasi gitu atau hobi-hobi Komunitas. mahasiswa, salah satunya dalam bentuk komunitas gitu. Tapi kenapa sih Musta pernah nggak ada kepikiran gitu untuk dari Under Mustopo Ground sendiri dari pas zamannya Bang Boy gitu atau yang sebelum-sebelumnya ketika membuat Under Mustopo Ground ini diajuin gitu atau misalnya ngomong ke universitas atau fakultas gitu sih. Udah pasti ditolak. Maksudnya dilembagakan. Iya, pasti maksudnya kayak dilembagakan karena kayak menarik juga ternyata di sini semua karya seni gitu, mau fotografi, kolase, musik, apapun ternyata bisa dinaungin sama Under Mustopo Ground gitu. Pernah nggak sih Bang? kalau ke sini sih nggak pernah. Kalau Bertentangan. iya, Iya, justru iya, justru iya. malah Paham kita sendiri. kita bentuk komunitas ini artinya kita cuma menunjukin kemandirian untuk tidak bergantung sama yang di atas. Kita cuma minta dia Yang di atas siapa nih Bang? ini Lampu. Tuhan Apa? Telur, telur. Vokalis marginal siapa? Mike. Mike, iya. Dia pernah bilang, lu gimana komunitas pang punya aturan? Iya, Oh, oke. Kan dia pernah bilang dari mata Najwa kayak gitu. iya benar. Ya karena ideologi pang sendiri, ya kalau
anarkisme kan. Nah ini gue yang selalu gue nggak suka sama media, selalu menyalahartikan anarkis sama vandalis. Padahal itu dua hal yang beda gitu, beda banget. Beratnya bahasa. Nah balik ke ini, gue sedikit ngebahas soal ya laptop. Emang betul cool. Ini pangnya sendiri karena ya kalau lu jadi lembaga kan ya lu bukan pang. Iya nggak sih? Iya benar. Makanya nggak pernah ada pemikiran kita untuk maju ke atas untuk buat hal yang seperti itu. Justru kita akan bertentangan. Akhirnya akan ada aturan-aturan yang kita harus di bawahnya mereka. Kita kan kita bukan di bawah mereka. Kita memiliki kemandirian di sini. Bahwa kita bisa berjalan. Ya sebenarnya itu pilihan sih ya. Karena sebenarnya buat teman-teman mahasiswa yang suka sesuatu ya kayak di ilmu komunikasi ya, yang suka apa fotografi atau musik atau ilmu jurnalistik itu kan sebenarnya udah ada wadahnya gitu kan, ada wadah kegiatan mahasiswa juga kan di sini. Itu udah pilihan ya, lu mau masuk kelembagaan silakan dan gak ada yang larang. Nah ini ada satu wadah komunitas yang tanpa aturan, tanpa ada ketua, berasaskan kesenangan yang sama aja. Iya. Pilihan alternatif dari yang alternatif. Istilahnya lu di sini bisa mengembangkan kreativitas lu tanpa batas. Lu nggak dibatasin dengan aturan dari misalnya lu lembaga apa, lu punya partnernya harus begini, partner harus begini. Enggak, di sini selalu. Iya, sama-sama. Jadi sih mau lembaga mau komunitas sama-sama punya komitmen kan. Iya, sama-sama punya tujuan. Ini caranya aja yang beda. Caranya beda. Iya. Toh dulu juga gue ikut lembaga dan ikut komunitas gitu. Jadi lembaga kan sesuai aturan, udah ada regulasinya gitu. Dan ada ADRT-nya, di komunitas kan nggak ada. Kita asas pertemanan dan kesukaan. Akhirnya ya karena senangnya sama dan gue bebas gitu mau ngelakuin kreativitas apapun gitu tanpa ada batasan. Karena kalau ya misalkan ini anak teman-teman media publika gitu kan, ya media publika bergeraknya di jurnalistik dan di media pers kampus jatuhnya kan. Ya kalau orang yang suka dunia jurnalistik dan memang mau ngembangin dirinya ya cocok banget gitu kan ke MP. Cuman di MP kan nggak ngajarin kolase. Sama satu bedanya kalau kita bicara jurnal di anak-anak gitu ya. Kalau di namanya jurnal ya. Ada jurnal. MP, anak MP jurnal ya. Redaksionalnya sangat diperhatikan banget kan. Lu nggak bisa lu ngomong bahasa yang gimana. Ya kalau anak-anak bikin zen, lu mau bahasa kotor sekalipun istilahnya nggak ada masalah sih, nggak ada aturan. Bukannya kita nggak beradab ya? Bukannya nggak beradab, istilahnya itu lebih belak-belakan aja ngomongnya. Kan pasarnya beda ya, kan pasarnya beda. Lebih belak-belakan mungkin ngomongnya. Apa lagi Ranita? Ya bahas soal idealismenya Pang sendiri. Tapi kalau misalnya di Under Mustafa Program, apakah emang terinspirasi dari anak-anak Pang atau misalnya mengikuti idealisme anak Pang atau gimana Pak? Atau kenapa sih Under Mustafa Program pada akhirnya dibentuknya seperti itu, komunitas yang ya kita idealismenya berdiri sendiri gitu, tidak usah pakai lembaga atau aturan yang mengikat ke komunitas kita. Jadi memang pemahaman itu sebetulnya dimulai memang dari pergerakan anak Pang akhirnya, tapi pengaplikasiannya nggak harus jadi anak Pang untuk bisa mengerjakan itu sebetulnya. Jadi siapapun bisa. Pang itu sendiri kan memang sebetulnya pemahaman juga, sebuah ideologi dari anak muda pada eranya waktu itu tahun 70-an setelah Perang Dunia Kedua. Akhirnya diadaptasi di sini. Nah, pengaplikasian itu nggak hanya anak Pang doang yang menerapkan gitu. Ya, jadi banyak di luar Pang sendiri pun menerapkan pemikiran itu, karena kalau bicara Pang ada bicara ideologi, ada bicara musik, ada bicara fashion, banyak. Ya sebenarnya basicnya kalau tadi pertanyaannya sih bukan mengacu sama itu juga sih. Ya karena kan pada dasarnya di Under Mustafa Program nggak semuanya di jalur Pang gitu ya. Iya. Saya mungkin ya pada saat itu mayoritas di eranya Bang Boy mungkin kebanyakan ya Pang dan metal gitu ya, intinya underground lah. Underground, ya. Mayoritas idealisnya bersama gitu, pemikirannya ya semua bergeraknya satu tujuan. Nah kalau era sekarang kan ya udah milenial gitu kayak gue gitu kan ya, dangdut lovers banget gitu. Iya Masuknya ke milenial memang ya? Ya iyalah, gue kan sorry Pak Boy, gue masuknya masih milenial Lalu, awal. Culture tapi. Ya culture lah, Gils. Yang penting gue produktif. Ya kan? Under lagi ada kegiatan apa atau Under College? Sun sih mau bikin internasional college
college day lagi sih. Oh, Cuman mungkin nggak bareng sama college ID ya. Kita mau bikin sendiri. sendiri ya Rak. Iya nggak Rak? Kita tahu dari teman-teman sekarang Aku nih. nggak tahu. Lu Iya. dong. Iya, lu dong. Iya iya Ya iya. ada satu pemikiran. Nah, kita mau ada pergerakan baru di Under College. Under College. Ya nanti buat memperingati International College Day. Nah itu, ya gue lupa tanggalnya, kayaknya bulan depan ya. Mei. Iya, tanggal tapi 12. dari kemarin memang kita udah ngomongin kita mau konsepnya kayak gimana. Ya tunggu tanggal mainnya Di biasanya gitu. Instagram lah Iya. ya bisa dilihat ya. Oh bisa. Iya. Follow-nya di mana tuh, Kak? Apa? Follow-nya. Nanti taruh di deskripsi Friendster, aja. Friendster. Under College. Taruh di deskripsi. Ah, kalau ada mahasiswa atau bukan anak nongkrong anak under mau ikut bebas-bebas aja. Bebas. Terbuka buat umum sih Iya, biasanya. kita siapapun bikin. siapapun Yang penting boleh. manusia. Iya, jangan setan. Susahnya Iya, gua ngajak ada ngobrol begitu ya. ya. Ya, Iya, sama tenaganya bisa kan 2 diajak kali lipat tuh ngobrol. kalau kita ngajak ngobrol setan katanya Jangan ya. diem aja. Iya, Iya. katanya. Bebas aja sih kalau mau ikut Iya. gabung gaming kolase. Sebetulnya nggak hanya kolase aja ya, apapun lah. Iya. Apapun yang punya kreativitas apapun silahkan bareng aja. Dia mau nuangin apa, mau nuangin apa di sini kita ada Kalau wadahnya. anak sekarang tuh kolaborasi. Collab gitu. Oh kalau satu lagi tuh ya benar. Apa tuh? Sebenarnya setelah kita pameran itu akhirnya eksistensi kita mulai kelihatan dan banyak komunitas luar yang ngajak kolaborasi sama Ih, college. cakep. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman dari konten pertama kita gitu. Dibahasin aja gitu. Apa aja yang pengen dibahasin tuh bahasin aja gitu, dan kita udah sharing-sharing sama teman-teman Under Mustafa Ground. Terima kasih Ya, sama-sama. sebelumnya atas Terima kasih waktu juga. dan ya. Kalau ada ide atau siapa atau mau bahas apa, taruh aja di komen. Iya betul, komen aja, nanti kita bakal sharing-sharing bareng-bareng gitu, diskusi, kita cari masalah perpecahan apa ibaratnya Ngobrol-ngobrol solusinya. aja. Namanya Iya. juga bahasin aja. Oh iya, terima kasih teman-teman udah menyaksikan durasi yang wow, semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa dapat update terbaru dari channel YouTube kita. Oke, bye-bye. Dah, terima kasih. Bener-bener. Dah. Berantem.